Bayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa atau siapapun yang kepanutannya kepada Rasul, keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul, kalau keikut dan budi pekerti Nabi, akan diberikan kemudahan oleh Allah bisa meniru dan menteladani, dan akan dilepaskan dari segala sifat-sifat yang buruk maksudnya. Washtadda farahuhu bihi, dan akan diberikan kegembiraan. Kaifa huwa min ummatihi, seperti apa adanya yang diberikan kepada umatnya. Wa yashkuru rabbahu azza wa jalla ala dzalika, dan kemudian dia akan bisa bersyukur kepada Tuhannya. Tsumma yaj'aluhu naiban lahu fi ummatihi wa dalilan wa da'iyan lahum ila babil haqqi azza wa jalla. Dan itu nanti orang itu akan dijadikan oleh Allah sebagai wakil rakyat. Naiban lahu fi ummati, akan mewakili rakyatnya, akan mewakili umatnya. Jadi juru bicaranya umatnya. Mewakili rakyatnya artinya yang akan memperjuangkan nasib rakyatnya, yang akan membela kepentingan umatnya. Seperti anggota dewan sebagai wakil rakyat, di sana dia alfin ila inqita'in nafsi wahid, ila inqita'in nafsi nafsil wahidah aja deh. Merupakan persentasenya 1:1000. Alfin itu 1000 berapa? 1000 tuh. Jadi 1/1.000.000. Jadi orang-orang yang berposisi sebagai penyambung lidah rakyat ini ya 1/1.000.000. Iya. Enggak banyak, enggak. Ya, orang bener mah di dunia enggak banyak kok. Yang banyak orang yang bener. Ilal qita'in nafsi wahid, sampai artinya sampai jiwa yang terakhir terputus, maksudnya sampai kapanpun juga itu. Yadullunal khalqa, mereka memberikan petunjuk, membimbing, maksudnya membimbing makhluk, membimbing semua orang. Wa yasbiruna ala adahum ma'adawamin nushi lahum, dan mereka selalu bersabar sekalipun oleh umatnya banyak disakiti. Dan itu biasa, namanya tokoh, namanya ulama, para aulia, ya biasa disakiti umatnya itu. Pasti banyak yang membenci. Ya. Jadi kalau kamu tidak siap jadi tokoh, menjadi pembimbing umat, ya kalau nggak mau dicap, ya kalau nggak mau dihujat, ya udah nggak usah jadi pemimpin. Gitu. Tetapi sekalipun demikian, ma'adawa min nushi lahum, tapi tetap mereka memberikan nasihat, memberikan ceramah, sampai berulang-ulang, sering lagi ceramah ditinggalkan oleh umatnya. Kadang-kadang ada yang lemparin batu lagi, ya. Ya, diuji, sabar enggak? Kalau enggak sabar ya udah enggak apa-apa kok. Sabar enggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga sama, malah konon
kabarnya itu konspirasi untuk membunuh beliau itu sudah banyak gitu. Nabi juga sama kok, di belakang. Ini satu hal yang apa namanya, yang terjadi berulang-ulang begitu seperti itu. Jadi kalau di YouTube itu baru ada dislike 4 ya enak segitu mah. Soalnya selalu membaca sajak saja yang dislike-nya. Ya udah begitulah ada. Memang Allah sengaja membuat makhluk-makhluk seperti itu. Kalau nggak ada yang begitu kan nggak sedap jadinya. Iya, iya gitu mesti ada. Yatabassamuna fi wujuhil munafiqina wal fussaq. Mereka tetap tersenyum di hadapan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Enggak cemberut, enggak marah, senyum aja kok. Senyum ini artinya sangat besar sekali. Kalau dalam pertarungan sekalipun engkau kalah, selalu tersenyumlah di hadapan orang yang telah yang menaklukkan kamu itu. Dengan kamu tersenyum, orang yang menang itu tidak pernah merasa puas dengan kemenangannya. Senyum aja. Iya. Membuat orang yang menang semakin kecewa dengan kemenangannya itu. Kenapa? Karena engkau masih mampu tersenyum. Wa yahdaluna alaihim bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi. Dan juga mereka tidak pernah kurang upaya, selalu berupaya, berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana caranya? Bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi, sampai bisa menyelamatkan mereka dari kerusakan mereka itu. Yang bodoh dipikirin terus bagaimana cara mengajar supaya bisa pintar. Yang medit dia selalu diupayakan bagaimana orang itu supaya menjadi dermawan. Yang malas diupayakan bagaimana supaya rajin, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ceramah di atas mimbar, tidak. Ceramah di mimbar ya pengaruhnya tidak begitu besar ya. Karena bagaimanapun juga berdakwah dengan perbuatan lebih efektif daripada dengan perkataan kok. Iya. Wa yuhammiluhum, ya, wa hatta wa atafnya wa yuhammiluhum ila babi rabbihim, atau wa yahmiluna wa yahmiluhum, judi segala macam tiap hari yang terjago. Sebel enggak nafsu ngeliatnya. Yadhaku fi wajhi, tahu kerusakan moralnya, dia tahu agamanya nggak benar, tahu semuanya. Wasawadi wajhi qalbihi, dan juga tahu ya seperti gitu. Pala pilih boleh ya seperti itu. Wa kasrati ghillihi wa kadrihi, dan juga dia tahu ya kepalsuannya, tahu juga kekeruhan hatinya, tahu semuanya, kebohongannya, tahu semuanya. Tapi orang arif billah selalu berpura-pura tidak tahu. Ya tetap hormat-hormat aja kok. Nabi juga tahu kok sahabat-sahabatnya yang munafik mana, yang tahu semua. Tapi Nabi kan nggak bilang ya kamu munafik kan, enggak kan, kamu fasik enggak, ya udah aja.
Wal fasiqu wal munafiqu yadunnani annahuma qad khafiya alaihi. Orang yang fasiknya, orang yang munafiknya menduga bahwa mereka bisa menyembunyikan dirinya, walam ya'rifhuma, ya, dan juga tidak bagi mereka itu tidak dapat karamah, ma yukhfiyani alaihi, cara menunjuknya. Ini nggak usah pakai ilmu dalam lah, pakai ilmu luar aja juga bisa kok. Orang kalau berpikir matanya ke atas atau ke bawah? Kalau lagi sedih matanya ke atas atau ke bawah? Kalau matanya bergetar sedang jatuh cinta. Aku juga tahu ketika ada perempuan datang menatapi wajahku, matanya bergetar, sedang jatuh cinta. Iya. Tapi kalau matanya membinar-binar, sedang menanam kebencian kepadaku. Ini ilmu zahir aja udah jelas bisa kok. Dengan pengalaman panjang, ini bukan perlu sejeroneng winara, bukan ini mah. Ini kajian psikologis. Iya, itu aja udah ketahuan. Kalau orang berjalannya, kok ada dua kacamata ini? Kalau orang berjalannya melihat ke bawah, tangannya digendong ke belakang, topinya ambles, lalu jalannya tekluk. Apa tuh watak jatuh? Kalau berjalannya talang teleng gitu kita apa tuh? Tukmis. Tahu tukmis? Batuk, klimis, raywadon. Ibu-ibu kalau berjalan suami, biarkan suamimu di depan, engkau di belakang. Lihat bagaimana suamimu berjalan, hati-hati. Kalau orang makannya berbunyi, apa artinya? Tukang rasani. Oh iya Pak. Saya itu memang itu gestur tubuh, ya, body language, cuma itu menampilkan. Jadi dari begitu ketemu sekali aja juga udah paham, sekilas saja sudah bisa, watak orang terbaca semuanya kok. Ya, ini kan cerita ini kan karomah para aulia kan gitu. Udah pakai ilmu zahirnya juga bisa kok. Kan begitu. Satu contoh. Iya. Tapi ini kan melalui perjalanan panjang, mengamati, menghayati perilaku manusia kan gitu. Saya juga sering kadang-kadang ada tamu ngomongnya begini, nomor satu, pertama kula bade silaturahmi nggih, nomor kali nyuwun barokah nggih, nomor tiga, wis paham. Iya. Lakinya lagi selingkuh. Ya, matanya berkaca-kaca. Ya, sedih kan, lemes, lagi sakit hati. Ya, ngomongnya juga sambil gemetaran. Ya, udah paham? Ya, itu ya. Semakin kamu banyak bicara,
semakin aku bisa mengungkap siapa Anda. Sampai kelas berapa sekolahmu aku tahu. Katanya jam 10, sekarang jam 12. Sayanya pergi ke Kesmas dulu katanya gitu. Kelas 4 SD sekolahnya. Terus apa sebabnya? Anak saya sakit apa? Dijawabnya gini, atau kata dokternya harus dikoperasi dulu katanya. Nggak sekolah SD tuh. Iya dong, itu konsekuensi gitu. Saya sering nggak bilang universitas, persitas, seperti enggak? Kuna guyon itu gurau saya menirukan bahasanya orang yang uneducated gitu kan, persitas gitu. Nantinya di bawahnya persitas namanya manggultas. Itu bergurau terus. Ya ini kan kelebihan-kelebihan dimiliki oleh para arifin billah semacam itu, tetapi mereka tetap tidak pernah mengatakan aku tahu. Ya udahlah. Yang penting ke depan hati-hati, dan mereka itu tidak punya kepentingan pribadi. Tugas mereka membimbing umat manusia. Jadi yang nggak ada yang dibenci, nggak ada. Kalau kamu masih punya rasa benci kepada siapapun, dipastikan kamu pasti bukan wali. Kalau ada, iya. So, auliaillah nggak punya kebencian. Ya para nabi, para rasul itu nggak punya kebencian, nggak punya. Ya nggak sah jadi nabinya kalau masih benci mah. Dan tidak ada dendam sama sekali. Iya, sekalipun orang itu berbuat jahat tetap didoakan. Iya. Dan dimaafkan. Para nabi rasul itu orang yang menjahatinya pun didoakan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah menyakiti diriku ini, karena aku sudah memaafkannya. Iya. Dan terus komunikasi terus dibangun, tidak pernah dihentikan, nggak ada kapoknya, terus berkomunikasi. Itu namanya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan terus berkomunikasi, musyawarah dibangun terus. Itu bedanya. Karena tujuannya untuk membangun umat manusia, bukan untuk mencari pribadi yang nggak ada musuh itu mah. Jadi ya kalau ada orang memusuhi silakan aja. Aku benci kamu. Ku jawab aku sayang kamu.